karya penyalipannya. Jangan ada lagi di antara kita yang merasa kita tidak berharga, manusia yang paling berdosa, yang paling hina. Karena oleh kuasa darah Yesus, kita telah menjadi manusia yang baru. Mari kita naikkan pujian kita oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layak
Shalom, sudah yang kasih Tuhan, mari hari ini kita memulai ibadah Paskah kita. Mari kita menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengundang hadirat-Mu Tuhan, hadir dalam ibadah Paskah SMA Kristen YSKI. Biarlah di dalam ibadah Paskah ini, sekalipun melalui media virtual, kami sungguh diberkati. Kami boleh melihat karya Tuhan, keajaiban yang terjadi atas muka bumi ini, yaitu Allah menjadi manusia, bahkan merendahkan diri lebih dari manusia, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Biarlah keagungan Paskah kami hayati dan kami hidupi dalam kehidupan kami melalui ibadah Paskah SMA Kristen YSKI pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan ibadah ini dari pertama sampai akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya kita semua menikmati kasih karunia dari Allah Bapa sumber segala berkat. Kasih Tuhan Yesus Kristus yang rela mati di kayu salib bagi setiap kita. Dan pengudusan dari Roh Kudus akan menyertai kita sepanjang ibadah ini. Amin. Karena salib-Mu Tuhan, kami boleh ada sampai dengan saat ini. Dan karena salib-Mu juga, kami boleh beroleh keselamatan yang daripada-Mu. Kita naikkan pujian kita bersama-sama karena salib-Mu.
Ini malam corona. Malam ketika pandemi membuat segalanya berubah dan berbeda. Sebuah malam di mana dunia goyah dan tak tahu lagi cara membahagiakan hati manusia. Mah, ini minum dulu, capek pasti. Oke, makasih. Siapa tuh? Apa? Halo? Ada apa, Pak? Hah? Beneran? Oh, ya sudah, ya sudah. Hati-hati ya, Pak. Semoga Tuhan melindungi Papa. Pasti, makasih. Oke. Yuk. Kenapa? Kenapa, Mah? Oh, positif kok. Hah? Serius? Beneran? Masa Mama Gimana bohong? dong? Ya, katanya Papa sih nggak mengkhawatirkan, tapi kita nggak tahu kapan Papa bisa pulang. Ya udah, sekarang kita tetap jaga kesehatan ya. Oke sih, Flo. Karena kamu masuk kamar. Oke. Ia langsung masuk ke kamar, terdiam untuk waktu yang lama bersama malam sepi. Wajahnya seakan memiliki trauma, dan ia membiarkan sendu terawetkan dalam kristal matanya yang syahdu. Pada malam itu, ia ingin sekali menangis sambil tertunduk di kamarnya. Ia ingin malam itu hujan turun agar ia bisa tertunduk sendiri, sambil menangis, dan tak ada orang bertanya kenapa. Ia tak ingin menjerit-jerit, berteriak-teriak, mengamuk dan memecahkan cermin. Ia hanya ingin menangis lirih sambil tertunduk sendiri dengan hujan di kamarnya yang sepi. Tuhan, dalam memamu aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh ku ingat kau penuh seluruh. Tuhan, aku hilang bentuk, remuk. Aku selalu menengadah berdoa untuk Papa. Tuhan, aku berharap, aku hanya padamu aku berharap dan bercakap dalam diam. Amin. Diusapnya air mata yang hampir menetes keluar itu selepas berdoa. Ia tak ingin matanya semalaman diterkam panas air mata. Ia kemudian merogoh gawainya yang sudah kusam itu di bawah bantal. Dengan segera, ia mencari-cari sahabatnya yang berada dalam gawainya itu. Halo? Halo Joyce, kamu di mana? Lagi di rumah nih. Aku boleh cerita nggak? Boleh, mau cerita apa? Tadi mamaku bilang kalau misalnya papaku kena COVID dan sekarang harus dirawat di rumah sakit, terus ekonomi keluargaku nurun. Ah, kok bisa sih? Aku juga Ya nggak ampun, tahu. kamu sabar ya. Ya makasih ya Joyce. Ya, by the way, tahu gak sih? Kenapa? Kemarin aku ngeliat Axel sama cewek lagi jalan. Sumpah, kamu nggak bohong? Lagi. Kamu Iya, nggak beneran. Nggak bohong, beneran. Kamu serius? Nggak Iya, mungkin ah. itu kayaknya bahagia banget lagi kan tanpa kamu. Ya udah deh kalau gitu nanti aku coba omong ke Axel. Makasih ya. Iya deh, ya. Sama-sama. Dah. Bye. Sementara ia tertidur dengan perasaan tak tenang di atas kasur, sahabatnya dengan senang hati menyebarkan berita yang seharusnya menjadi rahasia antara keduanya. Ia bangun dengan rambut dan mata segar setelah ia curhat tentang peristiwa hidupnya kepada sahabatnya. Namun, ia masih teringat dengan cerita dari sahabatnya. Halo? Halo? Iya, kenapa? Flo, dengar-dengar ayahmu kena COVID ya? Loh, kok kamu bisa tahu sih dari siapa? Iya,
Aku tahu dari Joyce, kamu yang tak... Udah kuduga deh, pasti Joyce tuh ember. Dasar mulut ember emang. Ia menuju ke kamarnya, mengambil salah satu buku kesukaannya, dan membacanya dengan perasaan kangen dalam kesendirian. Malam minggu. Hatiku masih khawatir. Ku tak tahu apakah rindu dapat mengantarku ke pelukanmu dengan cara saksama dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Oh iya, aku lupa kalau aku punya pacar. Kenapa aku nggak telepon dia dulu? Bentar, cewek aku telepon. Halo? Halo, kenapa? Kamu lagi di mana? Ini lagi nongki sama teman-teman. Kenapa? Aku mau tanya kamu jujur ya? Tanya apa? Kemarin Joyce bilang ke aku kalau misalnya kamu jalan sama cewek lain. Itu benar? Ih, sok tau banget sahabatmu. Orang kemarin aku di rumah. Ih, Joyce nggak mungkin bohong. Dia kan sahabat aku. Oh, jadi kamu lebih percaya sahabatmu daripada aku? Gitu? Ya iyalah, dia kan sahabat aku. Bentar. Oh, kamu semakin kesini semakin gak percaya sama aku. Jadi kamu maunya apa? Kalau gini terus mending kita udahan aja. Oke, kalau itu mau kamu. Bye. Sayang, ia batal menyapa pacarnya dengan selamat pagi, sebab mereka langsung memutus hubungan mereka sendiri. Keduanya sudah tak terlihat karena lebih dahulu hilang di tikungan penghancur rasa. Kenapa ya hidup tuh gak adil? Di saat aku butuh semua orang ninggalin aku. Tuhan tuh di mana? Aku capek. Kenapa Tuhan ninggalin aku? Aku butuh Tuhan sekarang. Imannya luntur karena tak tahan uji di masa pandemi. Ia pun menjadi jarang berdoa kepada Tuhannya yang selalu memberikan penghiburan dalam hidupnya. Ia menjadi seseorang yang mudah memancarkan nestapa. Sementara itu, Yesus berjalan melintasi jalanan lengang di bawah terik matahari, mau mengunjungi anaknya, seorang remaja yang sudah lama tidak melantunkan doa kepadanya di masa pandemi virus corona. Yesus langsung masuk ke kamar anaknya tanpa ada sapa, canda, dan tawa dari seorang pun di rumah itu. Sementara Flota masih asik tertidur di kamar, mengigau dengan sepi dan trauma yang sudah lama menginap dalam tubuhnya. Yesus selalu masuk ke dalam mimpinya. Dia bertemu dengan Yesus dalam mimpi dan merasa Yesus sedang menyampaikan beberapa pesan kepadanya. Ingatlah bahwa sumber segala kisah adalah kasih, bahwa ingin berawal dari angan, bahwa ibu tak pernah kehilangan iba, bahwa segala yang baik akan berbiak, bahwa untuk menjadi gagah kau harus menjadi gigih, bahwa seorang bintang harus tahan banting, dan bahwa pemurung tidak pernah merasa gembira. Apa maksudnya itu, Tuhan? Bahwa amin yang terbuat dari iman akan membuatmu merasa aman. Sontak, kalimat itu menggugah imannya yang luntur karena trauma dan doanya yang terkubur entah di mana. Tuhan, ternyata selama ini kesedihan yang kurasakan tidak sebanding dengan pengorbananmu di kayu salib. Maafkan aku, Tuhan. Maukah kau menerimaku kembali? Dengan senang hati anakku, sudah lama aku mencarimu. Yesus menaruh tangannya di atas kepalanya, yang melampirkan kata-kata dengan sederhana. Dia mencintainya. Itu sebabnya dia selalu menerima anak-anaknya kembali padanya. Setelah Yesus selesai menjamahnya, Yesus keluar dari kamar, menitipkan perlindungan dan keselamatan rumah tersebut selama pandemi virus corona.
Papa pulang. Saudara yang kasih oleh Tuhan, sebelum kita menikmati firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami mohon lawatan-Mu di dalam ibadah Paskah kami Tuhan. Biarlah setiap kami yang ada di hadapan Tuhan, sekalipun melalui media virtual, sekalipun hanya dibatasi oleh layar kaca, tapi kami mau sungguh ada di hadapan Tuhan, menikmati kasih Tuhan, menikmati ibadah ini. Dan kami percaya Bapa, firman Tuhan yang akan kami ikuti melalui media virtual ini boleh sungguh memberkati kami. Dan kami mengundang Roh Kudus untuk hadir di setiap kami yang sedang menyaksikan dan mengikuti firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menerima lawatan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ketaatan yang menghidupkan. Itulah tema firman Tuhan di hari Paskah ini. Ketaatan yang menghidupkan. Saya ambil dari Filipi pasal 2 ayat 8. Mari kita akan menikmati firman Tuhan ini. Mari kita akan mengikuti pembacaan firman Tuhan yang saya hanya ambil dari satu ayat di Filipi pasal 2 ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ketaatan adalah kegagalan manusia pertama. Manusia pertama, Adam dan Hawa, memang mereka jatuh ke dalam dosa karena mereka makan buah terlarang. Buah yang dilarang oleh Allah. Allah berfirman kepada Adam, seluruh buah di taman ini boleh kamu makan. Saudara, seluruh buah di taman. Jadi bukan hanya setengahnya, atau sepertiganya, atau seperempatnya, tapi semua. Hanya, kata Allah, hanya satu saja dari semua. Saya percaya pohon-pohon yang berbuah, yang bisa dimakan di Taman Eden, bukan 1-2 pohon. Tentu beragam karena ciptaan Allah, dan buah-buah itu tentu semuanya adalah buah-buah yang begitu nikmat, begitu enak, begitu sempurna karena belum tercemar dengan pupuk dan polusi. Tentu itu nikmatnya luar biasa, saudara yang kasih oleh Tuhan. Harusnya cukup untuk Adam dan Hawa menikmati semua pemberian dan anugerah Tuhan. Harusnya mereka tidak tergoda kepada satu pohon yang ada di tengah taman, yang Allah berkata untuk buah dari pohon itu jangan kamu makan. Pegang saja jangan. Mungkin kalau saya mau tambahkan saudara, dekat-dekat aja jangan. Nggak usah dekat-dekat dengan situ. Karena itu nggak boleh. Udah kamu nikmati aja area yang lain. Taman Eden tentu sangat luas. Bukan hanya
3 kali 4 meter yang kemudian kita bosan, nggak tahu harus kemana dan ngapain. Tentu Taman Eden sangat luas dan Adam dan Hawa punya kegiatan yang juga sangat sibuk karena mereka harus memelihara taman itu, mereka merawat taman itu, lalu mereka memelihara juga binatang-binatang yang Tuhan ciptakan yang ada di taman itu. Jadi ada banyak yang harus mereka kerjakan, ada banyak tanggung jawab yang mereka harus lakukan di hadapan Tuhan sebagai ketaatan akan perintah Tuhan. Tapi Adam dan Hawa justru berjalan mendekati pohon yang dilarang oleh Tuhan. Ketika Hawa mendekatinya, ada ular yang kita percaya itu adalah jelmaan iblis yang berbicara kepada Hawa. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Jadi sekali lagi, bukan masalah makan buah itu yang menjadi berdosa. Tapi ketidaktaatan terhadap perintah Tuhan, ketidaktaatan terhadap firman Tuhan, itu yang membuat mereka berdosa di hadapan Tuhan. Masalahnya ada banyak orang mencari dan coba menafsirkan dan coba memvisualisasi buah apa sih itu yang gak boleh dimakan. Yang begitu dimakan langsung semuanya berdosa. Dan kalau kita lihat di internet, buah itu seringkali digambarkan seperti buah apel merah yang begitu menggiurkan. Apakah betul buah itu adalah buah apel? Enggak tahu dan mungkin ya bukan, saudara yang kasih oleh Tuhan. Karena tidak dijelaskan dalam Alkitab buah itu apa namanya. Tapi yang jelas saya percaya bukan masalah buah itu, tapi masalahnya ketidaktaatan akan firman Tuhan. Awalnya Adam dan Hawa adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan. Mereka taat ketika Allah minta kepada Adam untuk memberi nama kepada binatang-binatang yang Allah bawa kepada Adam. Adam taat. Sekalipun sebelumnya Allah sudah berkata kepada Adam, Adam, saya akan memberikan seorang penolong yang sepadan. Kamu harus mencari penolong yang sepadan. Lalu Allah memberikan kepada Adam para binatang yang banyak. Lalu Adam harus mencari pasangan yang sepadan dari antara binatang itu. Adam mulai mencari sambil memberi nama kepada binatang-binatang itu satu demi satu. Satu pekerjaan yang tentu sangat melelahkan. Apalagi saat itu dia belum punya pendamping yang bisa menolong dan mendampingi dalam pekerjaan itu. Sangat melelahkan. Tapi Adam tidak pernah protes. Adam melakukannya, sudah yang kasih oleh Tuhan. Adam mencari pasangan yang sepadan sambil mengenal setiap binatang yang ada di hadapannya. Jangan-jangan di antara mereka ada satu yang Tuhan berikan menjadi penolong yang sepadan. Sudah yang kasih oleh Tuhan, ketaatan Adam teruji di situ. Dia tidak asal ambil, dia tidak asal pilih. Tapi Adam taat dengan tanda dari Tuhan. Adam taat dengan perintah Tuhan bahwa penolong yang Allah berikan adalah penolong yang sepadan. Jadi Adam mencari dan ketika Adam tidak menemukan yang sepadan, Adam tidak mau. Maka di firman Tuhan dituliskan bahwa lalu tidak dijumpainya pasangan yang sepadan dengan dia. Adam tidak menjumpainya. Bisa saja kalau Adam tidak taat. Adam berkata, aduh Tuhan sudah banyak, enggak ada. Ya wes lah asal pilih aja, yang penting punya penolong. Bisa saja monyet yang dipilih, saudara, bisa saja. Tapi Adam taat. Adam taat dengan petunjuk dari Tuhan bahwa aku memberikan penolong yang sepadan. Adam berhasil dalam ketaatan di bagian itu. Tapi ketika sudah ada penolong, sudah ada Hawa, sudah yang kasih oleh Tuhan. Ketaatan Adam, ketaatan Hawa rusak karena beberapa hal. Yang pertama, ketaatan mereka rusak karena keinginan mata, sudah yang kasih oleh Tuhan. Kalau kita melihat dari Kejadian pasal 3 ayat 6. Kalau kita melihat Kejadian pasal 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan
dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati dan karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Jadi sudah yang kasih oleh Tuhan, ketaatan Adam dan Hawa rusak karena apa? Keinginan mata. Ketika Hawa melihat buah itu begitu enak kelihatannya. Jadi yang pertama karena mata sudah kasih oleh Tuhan. Ketika Adam dan Hawa melihat, terutama ketika Hawa melihat buah itu, kelihatannya segar banget. Kelihatannya enak banget. Keinginan mata. Itu membuat mereka melangkah lebih jauh dalam ketidaktaatan. Membuat mereka melangkah lebih jauh dari pelanggaran akan firman Tuhan. Pada Allah sudah berkata, kamu jangan makan, pegang aja jangan. Jadi nggak usahlah dekat-dekat. Tapi keinginan mata ini membuat langkah kaki mereka tidak lagi terkontrol. Jadi sudah yang kasih oleh Tuhan, seringkali yang merusak ketaatan kita akan firman Tuhan karena keinginan mata kita yang tidak bisa kita kuasai. Ada banyak hal yang kita lihat yang menggoda kita. Ada banyak hal yang kita lihat yang membuat kita rasa ingin melakukannya, ingin menikmatinya. Padahal itu bertentangan dengan firman Tuhan. Dan seringkali yang kita kalahkan bukan keinginan mata kita, tapi firman Tuhan yang kita kalahkan. Betapa banyak anak-anak muda sudah yang kasih oleh Tuhan menginginkan sesuatu karena pandangan matanya. Lalu dia tidak ingat lagi yang dia inginkan adalah sesuatu yang melanggar firman Tuhan. Yang dia inginkan adalah sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dia tidak pikirkan lagi, tetapi yang dia lakukan adalah semua yang diinginkan oleh matanya. Bahkan sudah yang kasih oleh Tuhan, demi keinginan mata, ada banyak orang yang rela dan tega menyakiti orang lain. Rela dan tega melakukan berbagai cara, sekalipun cara-cara itu cara yang menyakiti hati Tuhan, mereka tetap lakukan. Kenapa? Untuk kepuasan keinginan mata. Jadi sudah yang kasih oleh Tuhan, betapa banyak anak-anak muda yang jatuh dalam pornografi, yang tidak bisa keluar dari pornografi, yang tidak bisa keluar dari kecanduan game online. Kenapa sudah yang kasih oleh Tuhan? Karena keinginan mata. Mereka ingin terus melihat dan menikmati. Sekalipun mereka tahu apa yang mereka lihat, apa yang mereka nikmati, itu menyakiti hati Tuhan. Tapi mereka tidak peduli, saudara. Kenapa? Karena yang lebih mereka pedulikan adalah kenikmatan matanya. Jadi hati-hati sudah yang kasih oleh Tuhan. Kejatuhan manusia pertama adalah ketidaktaatan, dan membuat ketidaktaatan rusak adalah keinginan mata ketika Hawa melihat buah itu enak rasanya. Lalu kemudian yang merusak ketaatan yang kedua adalah mengejar kepuasan hati. Jadi Hawa merasa memberi pengertian. Ada kepuasan hati yang didambakan oleh Hawa, sudah yang kasih oleh Tuhan. Sehingga ketika dia bisa makan buah ini, dia merasa puas. Ada satu keinginan yang lebih, saudara, yang tidak terkontrol, yang tidak lagi berjalan dalam koridor firman Tuhan. Hati-hati, ketika kita tidak bisa menguasai keinginan mata, demikian juga kepuasan hati, saudara. Padahal ketika di hadapan Tuhan, ketika membaca firman Tuhan, ketika menikmati hari-hari bersama Tuhan, harusnya kita puas. Tapi ada banyak orang yang tidak puas. Kenapa? Karena menginginkan lebih, dan lebih. Maka ada banyak orang yang tidak bisa mengucap syukur dalam hidupnya. Karena tidak pernah bisa berkata cukup. Selalu mengejar kepuasan hati. Dia selalu merasa ada yang kosong dalam hatinya. Dia selalu merasa ada yang kurang dalam hatinya. Bahkan ada banyak anak-anak remaja, bahkan keluarga-keluarga yang gagal menjaga kesetiaan dalam rumah tangga. Kenapa?
Karena mereka tidak bisa menjaga kepuasan hati, selalu merasa kurang. Ada anak remaja yang sudah punya pacar lalu masih menginginkan yang lain. Ada keluarga yang sudah punya pasangan tapi masih menginginkan yang lain. Karena kepuasan hati, karena mereka selalu merasa kurang, selalu merasa ada yang kosong dalam hatinya. Yang kosong dalam hatinya adalah kasih karunia Tuhan. Kalau kasih Allah memenuhi hati kita, kalau kasih Allah itu melingkupi hati kita, maka saudara-saudara Tuhan, percayalah, hatimu akan penuh dengan ucapan syukur. Kenapa hatimu merasa kosong? Kenapa engkau selalu mencari sesuatu untuk memuaskan hatimu? Bisa jadi belum ada kasih Kristus dalam hatimu, dan kasih Kristus itu baru engkau kenal sebatas pemahaman, sebatas pengertian, tapi belum engkau alami dalam hidupmu yang namanya kasih Kristus. Ada banyak orang Kristen, banyak remaja Kristen, banyak anak-anak muda Kristen, bahkan banyak keluarga-keluarga Kristen yang mereka tahu tentang kasih Kristus. Mereka tahu bagaimana Yesus disalibkan, mereka tahu bagaimana pengorbanan di atas kayu salib, tapi mereka tidak pernah mengalami yang namanya kasih Kristus. Kalau orang yang belum pernah mengalami kasih Kristus, mereka belum pernah mengalami bagaimana hidupnya berlimpah oleh kasih, orang itu tidak mungkin bisa mengasihi dengan baik. Mungkin ada banyak orang yang bisa mengasihi sahabatnya, tetapi saya katakan itu bukan kasih. Karena kasih-kasih yang semacam itu adalah kasih yang menginginkan sesuatu. Ada udang di balik batu, sudah yang kasih oleh Tuhan. Dia mengasihi sahabatnya karena sahabatnya begitu baik sama dia. Coba satu kali sahabatnya tidak lagi baik sama dia, selesai. Mereka yang awalnya adalah sahabat yang sangat baik bisa tiba-tiba menjadi musuhan, menjadi musuh yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, jadi sudah yang kasih oleh Tuhan, mari kita mau alami kasih Kristus dalam hati kita. Kita mau alami kasih Kristus yang memenuhi hidup kita, supaya kita bisa mengasihi siapapun di sekitar kita dengan kasih yang tulus, dan kita tidak pernah merasa kosong dalam hati kita. Sekalipun mungkin kita bukan dari keluarga yang utuh, kita bukan dari keluarga yang harmonis, kita bukan dari keluarga seperti keluarga-keluarga yang ada di dalam drama-drama Korea. Bukan itu, saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita dari keluarga yang mungkin tidak sebaik seperti di dunia dongeng, tetapi hati kita tidak kosong oleh kasih sayang. Kenapa? Karena hati kita dipenuhi oleh kasih Kristus. Nah, hati yang dipenuhi oleh kasih Kristus adalah hati yang mampu mengasihi, saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita tidak perlu lagi melakukan sesuatu yang melanggar firman Tuhan demi kepuasan hati. Hawa, Adam gagal di bagian itu. Ketaatan mereka rusak karena kepuasan hati yang selalu mereka kejar. Dan yang ketiga, saudara, ketaatan rusak karena keserakahan. Saya katakan tadi bahwa di Taman Eden Allah sudah memberikan segala macam buah-buah yang boleh mereka makan. Saya percaya buah-buah itu tidak akan pernah habis mereka makan seumur hidupnya. Dengan tidak perlu mereka makan buah dari pohon pengetahuan baik dan buruk. Tidak perlu mereka makan buah dari pohon itu, buah dari pohon yang lain itu tidak akan pernah habis mereka makan. Tapi mereka jatuh dalam hal apa? Keserakahan. Mereka sudah punya banyak tapi tetap menginginkan yang satu itu. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ketaatan kita akan firman Tuhan, ketaatan kita akan kasih Kristus, ketaatan kita akan komitmen dan iman kita ketika kita percaya kepada Tuhan seringkali rusak karena apa? Keserakahan. Kita menjadi orang-orang yang serakah. Kita menjadi orang-orang yang tidak bisa mengucap syukur dalam hidup kita. Kita selalu menginginkan lebih. Ada seorang anak kecil yang dia membawa 2 keping uang 500-an. Jadi 500, dia punya uang 1000. Lalu anak kecil ini membawa 2 keping itu, dia berjalan, berlari, mau beli permen, sudah yang kasih oleh Tuhan.
Di tengah jalan salah satu keping dari uang yang dia bawa ini jatuh, gelinding dan masuk dalam got. Lalu anak ini dia berhenti depan got, lalu dia menangis karena got itu tertutup dan dia tidak bisa mengambil salah satu koinnya. Dan permen yang dia mau beli itu harganya 1.000. Dia nggak bisa datang dan bawa 500, nggak cukup, dia nggak bisa dapat permen itu. Permen itu 1.000. Dan dia berdiri di depan got sambil menangis. Datanglah seorang bapak mendekati bapak ini berkata, "Dek, kenapa? Kamu nangis kenapa?" "Ya Om, uang saya jatuh." "Loh, uang kamu jatuh? Berapa yang jatuh?" 500. "Oh, ya sudah." Si bapak ini kasihan karena melihat anak ini menangis begitu sedih. Lalu dia mengambil, pas di kantongnya ada uang koin 500 rupiah. Lalu dia kasihkan anak ini, "Sudah, gak usah nangis ya, ini Om gantikan." Lalu anak ini dapat, "Makasih ya Om." Harusnya anak ini senang kan? Harusnya dia bersyukur. Tapi yang terjadi, anak ini menangis lagi, semakin keras. Lalu si bapak ini kaget, "Duh, nak, kan sudah cukup uangnya, kenapa nangis lagi?" "Iya Om, coba kalau gak hilang, uang saya kan udah 1.500. Saudara, keserakahan dimulai dari sejak kecil ternyata. Dia sudah digantikan tapi dia tetap menangisi apa yang tidak ada di tangannya. Dia tetap menginginkan apa yang tidak ada di tangannya. Sudah yang kasih oleh Tuhan, itu yang namanya keserakahan. Karena keinginan kita kadang lebih, kita tidak bisa mengucap syukur apa yang sudah kita ada. Karena kita selalu melihat apa yang tidak ada. Saudara, harapan boleh, semangat boleh, tapi jangan lupa mengucap syukur dengan apa yang ada hari ini. Jangan sampai kita melihat hidup kita selalu kurang karena melihat hidup orang lain yang lebih. Mari kita mau lihat hidup kita adalah hidup yang diberkati oleh Tuhan. Hari-hari kita adalah hari-hari yang diberkati oleh Tuhan. Jangan sifat serakah itu menghinggapi kita sehingga kita tidak pernah merasa cukup. Jadi sudah yang kasih oleh Tuhan, keserakahan menghancurkan ketaatan. Ada banyak orang menghalalkan segala cara demi apa? Keserakahannya. Demi kepuasan atas keserakahannya. Yang saya katakan, keserakahan tidak akan pernah puas. Keserakahan tidak akan pernah cukup. Dikasih berapapun, dia selalu merasa kurang. Kenapa? Karena keserakahan itu seperti lautan luas. Yang berapapun air yang dimasukkan di dalam laut itu, tidak akan pernah cukup. Jadi hati-hati dengan sifat keserakahan kita. Jangan sampai keserakahan itu menghancurkan ketaatan kita. Dan ingat, ketaatan itu adalah dosa pertama umat manusia. Ketaatan juga rusak ketika kita mengabaikan firman Tuhan. Kita sudah tahu firman Tuhan, kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan, bahkan setiap hari mungkin kita membaca firman Tuhan, kita mendengar firman Tuhan dari berbagai media. Tapi kita mengabaikan semua firman Tuhan itu. Kenapa? Karena ketidaktaatan kita. Kita mengabaikan semua itu. Kita lebih mengikuti keinginan hati kita. Kita lebih mengikuti keinginan mata kita. Kita lebih mengikuti keserakahan kita daripada kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan hanya menjadi satu pengetahuan bagi kita, tapi tidak menjadi penghayatan dalam hidup kita. Tidak menjadi pelita bagi setiap langkah kita. Jadi sudah yang kasih oleh Tuhan, mari hari ini firman Tuhan bukan hanya menjadi pengetahuan yang memenuhi otak kita, tapi firman Tuhan harus menjadi pelita bagi setiap langkah kita. Firman Tuhan harus menjadi cermin yang selalu membuat kita mampu melihat diri kita di hadapan Tuhan, benar atau salah. Sudah yang kasih oleh Tuhan, Adam pertama gagal untuk melakukan ketaatan di hadapan Tuhan. Dan kegagalan itu diperbaiki oleh Adam kedua. Siapa Adam kedua? Mari kita baca dari 1 Korintus pasal 15 ayat 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup,
tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Adam yang kedua adalah Yesus Kristus. Allah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Jadi bukan manusia yang menjadi Allah. Ada banyak persepsi yang salah melihat tentang iman Kristen. Ada banyak orang yang menganggap orang Kristen adalah orang-orang yang sesat. Kenapa? Menjadikan manusia sebagai Tuhan. Karena Yesus adalah manusia, lalu kita memanggil Yesus sebagai Tuhan, lalu kita mentuhankan manusia. Itulah kesesatannya. Sudah yang kasih oleh Tuhan, jangan dibalik. Kenyataan yang sesungguhnya bukan manusia yang menjadi Allah, tapi Allah yang menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Jadi itu kebenarannya. Mengapa kita menyembah Yesus sebagai Tuhan? Karena memang Dia Tuhan, Dia Allah pada mulanya. Bahkan sebelum Dia ada di dunia ini, Yesus sudah ada di dalam keberadaannya sebagai Allah. Dan Dia meninggalkan keberadaannya itu untuk menjadi manusia. Demi apa? Demi untuk menyelesaikan misi yang Allah berikan kepada manusia pertama, Adam dan Hawa. Misi apa? Misi ketaatan. Jadi Yesus melanjutkan misi yang belum diselesaikan oleh manusia, yaitu ketaatan. Yesus, Dia lahir di kandang. Dia besar, Dia melayani. Dan kita lihat sudah yang kasih oleh Tuhan, Jumat Agung dan Paskah adalah bukti ketaatan Yesus sebagai manusia. Bahkan ayat yang kita bacakan berkata bahwa Yesus sebagai manusia telah taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi Yesus, Dia sebagai manusia, Dia menyelesaikan misi yang Allah berikan kepada manusia, yaitu ketaatan. Dan Yesus berhasil untuk menyelesaikan itu. Sehingga ada jalan keselamatan bagi setiap manusia. Karena misi yang Allah berikan komplit, sudah yang kasih oleh Tuhan. Yesus melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh Adam yang pertama, yaitu taat. Yesus ketika di Taman Getsemani, Yesus berdoa. Yesus sekalipun manusia biasa, Dia adalah Allah. Dia tahu, karena Dia Allah yang maha tahu. Dan Dia tahu apa yang akan Dia hadapi di depan, di dalam tubuh manusianya, yaitu salib dan penyiksaan. Di dalam tubuh manusianya, Yesus juga merasakan ketakutan akan penderitaan yang begitu luar biasa. Saudara, tidak enak memang ketika kita diberikan pengetahuan akan hari esok. Seperti yang dicari-cari oleh Hawa. Karena iblis menggoda Hawa, iblis berkata, kalau kamu makan buah ini, kamu akan tahu apa yang belum terjadi. Kamu akan punya pengetahuan seperti Allah. Nah, seringkali kita manusia juga pengen seperti itu. Maka ada banyak kita yang datang untuk meramal nasib, menghitung nasib, untuk mencari apa yang terjadi di hari esok, bagaimana kehidupan kita dan sebagainya. Kita tergoda untuk cari itu. Padahal itulah yang membuat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Kenapa Allah menutupi hari esok dari pengetahuan kita? Karena Allah mau hidup kita selalu hidup di dalam kasih karunia dan damai sejahtera Allah. Coba bayangkan tiba-tiba Allah membukakan rahasia itu. Bahwa besok engkau akan mati. Dan kematianmu adalah kematian yang tercabik-cabik. Karena engkau akan ditabrak mobil lalu beruntun, engkau kekilas dan hancur. Dan itu tergambar jelas dan engkau tidak bisa menghindari itu. Bagaimana hidupmu hari ini? Saya percaya engkau tidak akan bisa makan, tidak bisa akan tidur, tidak bisa tersenyum karena engkau menghitung hari, menghitung waktu, jam demi jam, menit demi menit, detik demi detik, menjelang di mana tubuhmu akan dihancurkan. Saudara, untung Allah menutupi semua itu
dari diri kita, sehingga kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Karena kita tidak tahu, ya sudah, nggak usah cari tahu, nikmati saja apa yang ada hari ini, mengucap syukur apa yang ada hari ini. Memang kita perlu berdoa untuk hari esok, mempersiapkan segala sesuatu untuk hari esok. Tapi apa yang terjadi itu dalam rahasia Allah. Dan kita percaya Allah tidak pernah merancangkan kecelakaan tapi damai sejahtera. Tapi beda dengan Yesus. Yesus adalah Allah yang maha tahu. Jadi Yesus tahu bagaimana dia akan menjalani salib. Bagaimana dia akan digantung di salib. Bagaimana murid-muridnya akan meninggalkan dia, akan mengkhianati dia. Bahkan akan menjual dia dan sebagainya. Dan Yesus tahu dengan jelas. Dan dalam kemahatauannya tetapi terbatas dalam tubuh manusia inilah yang menjadi dilema. Maka Yesus harus berdoa di Taman Getsemani. Yesus berkata, Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu. Maksudnya apa? Kalau boleh penderitaan ini berlalu, Tuhan. Kalau boleh aku nggak perlu menikmati penderitaan ini karena begitu menakutkan, begitu menyakitkan. Tapi dalam doa Yesus berkata, tapi jangan kehendakku, tapi kehendakmu Bapa yang terjadi. Ketaatan dikerjakan oleh Yesus Kristus. Jadi ketika kita melihat kayu salib, maka ingat ada ketaatan di situ. Karena ketaatanlah maka Yesus melangkahkan kaki Via Dolorosa, menjalani jalan salib sampai dipaku dan mati dari kayu salib karena ketaatannya sebagai manusia. Kalau Yesus tidak taat, maka salib tidak akan pernah ada dan keselamatan juga tidak pernah ada dalam hidup kita. Yesus memberikan teladan ketaatan sebagai manusia. Artinya kita sebagai manusia biasa, kita bisa taat kepada Tuhan. Kita bisa taat dengan firman Tuhan. Karena Yesus aja bisa. Yesus sebagai manusia biasa. Maka Alkitab Filipi yang kita baca berkata, Yesus meninggalkan kemuliaannya dan menjadi manusia. Bahkan lebih hina dari manusia. Dia betul-betul mengosongkan dirinya dan menurunkan dirinya biar sama dengan manusia. Supaya apa? Supaya setiap kita melihat bahwa kita juga bisa taat seperti apa yang Yesus lakukan. Cuma masalahnya kita seringkali bandel dan maunya suka-suka sendiri. Kita menjadi orang-orang yang tidak suka ikut firman Tuhan, tapi suka ikut keinginan sendiri. Mari kita belajar hari ini kalau Yesus yang adalah Tuhan, Dia tetap taat dengan apa yang Allah inginkan. Apalagi kita yang bukan Tuhan dan bukan siapa-siapa. Masa kita tidak taat? Masa kita merasa kita lebih hebat dari Yesus? Janganlah demikian. Mari hari ini kita belajar untuk menjadi orang yang taat, untuk menjadi orang yang setia. Yesus melakukan apa yang harusnya dilakukan oleh Adam yang pertama, dan Yesus menyelesaikan misi itu. Yesus membuktikan bahwa rahasia keberhasilan manusia adalah ketaatan. Jadi garis finish dalam perlombaan iman kita adalah ketaatan. Seorang pelari ketika dia berlari, saudara, untuk mencapai garis finish, dia perlu berlari dalam ketaatannya. Ketaatan akan latihannya, ketaatan akan setiap aturan-aturan dalam perlombaan. Sampai akhirnya dia bisa mencapai garis finish. Mungkin ada banyak pelari yang mencapai garis finish tapi didiskualifikasi. Kenapa? Karena tidak taat akan aturan-aturan. Ada banyak pelari yang kemudian kita tahu mereka pakai doping dan berbagai bentuk pelanggaran yang lain. Bisa capai garis finish tapi tidak menang. Kenapa? Diskualifikasi. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang didiskualifikasi oleh Tuhan karena ketidaktaatan. Memang kita sampai finish, artinya kita sampai berjumpa dengan Kristus. Tapi berjumpa dengan Kristus dalam kematian kita, pertanyaannya, kita akan masuk dalam perayaan di surga atau kemudian kita akan terlempar ke neraka? Semua tergantung kepada pilihan hidup kita untuk melakukan misi Allah, yaitu ketaatan.
Setiap kita harus masuk dalam perlombaan di dunia ini dan mencapai garis finish. Semua orang pasti mencapai garis finish, tapi bagaimana kita mencapai garis finish? Sebagai pemenang atau orang yang didiskualifikasi karena pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan sepanjang perlombaan itu. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, marilah jadi anak-anak Tuhan yang taat. Karena ketaatan akan memberikan kesuksesan dalam kehidupan kita. Bahkan ketaatan akan memberikan kehidupan. Selamat Paskah, selamat merayakan kemenangan sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih karunia Tuhan yang telah menolong kami, sehingga kami boleh menikmati firman Tuhan pada ibadah Paskah ini. Biarlah Bapa, firman Tuhan yang sudah melawat kami, mengingatkan kami untuk menjadi orang-orang yang setia, orang-orang yang taat, karena kami tahu ketaatan adalah misi yang Allah berikan kepada manusia pertama yang gagal. Kemudian kami harus melanjutkan misi ini dan menyelesaikan misi ini hidup dalam ketaatan kepada Allah. Ajarlah kami Bapa menjadi anak-anak Tuhan yang taat dalam segala hal kepada firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Dari segala perkara, iblis telah dikalahkan. Dan kita lebih dari pemenang. Kita naikkan pujian kita. Anak-anak yang kasih oleh Tuhan, ibadah kita telah selesai. Saya percaya kita semua menikmati lawatan Tuhan yang luar biasa melalui ibadah Paskah ini.
Kita semua menjadi orang-orang yang hidupnya lebih taat kepada Tuhan, lebih taat kepada otoritas, karena ketaatan akan memberikan kesuksesan di dalam kehidupan ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah akan memberkati engkau dengan berkelimpahan. Yesus Kristus akan selalu ada dalam hidupmu, menyelamatkan engkau, bahkan memberikan engkau jalan keselamatan. Roh Kudus akan selalu menyertai dan mengurapi hidupmu, sehingga engkau boleh terus berjalan di dalam terang firman Tuhan dan menjadi anak-anak Tuhan yang selalu berkemenangan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Para siswa yang terkasih dan juga Bapak Ibu guru sekalian, terima kasih sudah mengikuti rangkaian ibadah Paskah kita pada hari ini. Semoga melalui Paskah kita pada hari ini mengingatkan kita kembali bahwa kita sudah terlahir menjadi baru. Setelah ini kita akan kembali mengikuti kegiatan PJJ di rumah masing-masing. Selamat mengikuti PJJ setelah ini dan tetap semangat, jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.